Saudara kita baru saja menyaksikan sebuah cuitan dari putra mahkota Kasunanan Surakarta yang mengatakan menyesal bergabung ke Republik. Oleh karena putra mahkota ini yang berkuliah di Universitas Diponegoro Semarang merasakan kecewa terhadap perkembangan tanah air akhir-akhir ini dengan adanya tamak dan petrolit yang dioplos, lantas lepasnya Seritek, sebuah perusahaan tekstil yang penuh sejarah di Surakarta. Nah, bagaimana menyikapi tentang hal ini, saudara? Kita tentu mesti melihat sejarah bagaimana Kasunanan Surakarta sebagai penerus dari Kerajaan Mataram bersama Kesultanan Yogyakarta dulu merupakan sebuah negara sendiri yang mempunyai kekuasaan sendiri, dan ketika kemerdekaan dinyatakan, mereka serta-merta mendukung Republik Indonesia yang baru berdiri. Dan pada awalnya sama dengan daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Surakarta itu pun ada. Perjuangan selanjutnya sudah bergabung di Republik, daerah istimewa Surakarta lepas oleh karena peristiwa yang sangat membuat kita terharu biru, oleh karena putusan itu telah membuat Surakarta tidak lagi menjadi daerah istimewa. Namun pada akhirnya, pada tahun-tahun terakhir belakangan, ada keinginan untuk menjadi daerah istimewa kembali sesudah dicabut. Nah, saudara, sampai sekarang keinginan itu belum terkabul. Dan dengan ungkapan putra mahkota yang memberikan opini sepintasnya menyesal bergabung ke Republik itu, muncul lagi. Diharapkan pemerintah segera menjawab keinginan itu dan mengabulkan, oleh karena berbagai pertimbangan. Nah, saudara, apa yang dapat kita kaitkan dalam hal ini dengan channel Jonathan Rarjo, motivator filsafat, pengarang 8 novel? Kita tentu menjawabnya dari segala sudut. Dari segi budaya sudah jelas, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keraton Surakarta merupakan pemangku, pemelihara, pelestari kebudayaan saat ini. Fungsinya bukan lagi sebagai pemerintahan yang mempunyai kekuasaan sendiri. Bahkan untuk pemerintahan ada di wewenang dari wali kota Surakarta, dan Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan Yogyakarta, oleh karena daerah istimewanya Sultan Yogyakarta sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta bersama wakilnya. Nah, bagaimana dari segi politik? Tentu pemerintahan mempunyai pertimbangan mengapa sejarah menyatakan dicabutnya status istimewa dahulu. Nah, bagaimana dari segi filsafat? Kita melihat bahwa filsafat tidak serta-merta sama dari pemikiran terdahulu menjadi pemikiran pengikutnya. Selalu ada
pemikiran-pemikiran baru yang menunjukkan metode berpikir manusia itu selalu berkembang dan tidak ada yang absolut kebenaran. Pemikiran saat ini belum tentu diterima generasi berikutnya. Contoh adalah saat idealisme Immanuel Kant dengan idealisme Jerman yang lain. Memang pada mulanya yang mencetuskan idealisme Jerman adalah Immanuel Kant. Namun tidak semua pengikutnya mengikuti jejak Immanuel Kant ini. Oleh karena Immanuel Kant menolak metafisika tradisional, tidak serta-merta pengikutnya mengikuti jalannya, dan mereka juga menolak idealisme yang mengatakan metafisika tradisional itu tidak berlaku. Nah, saudara, hal ini menimbulkan pemikiran yang baru di dalam idealisme Jerman yang memunculkan aliran-aliran di dalam seni rupa pun terpengaruh, dalam sastra pun terpengaruh. Pada saat itu dinyatakan bahwasanya sastra dan filsafat susah untuk dipisahkan dan tidak mungkin dipisahkan pada saat itu. Nah, berbeda dengan pada saat ini, kita dapat membedakan mana yang disebut sastra, mana yang disebut filsafat. Nah, di sini saudara, ajaran pokok dari para pengarut idealisme Jerman adalah memberikan meradikalisasi pikiran Pak Kant bahwa subjeklah yang berperan dalam membentuk dan memberi struktur pada realitas. Seluruh realitas bersifat subjektif, sebab keberadaannya bergantung pada kesadaran subjek, bukan kepada realitas itu sendiri yang diajarkan oleh Kant. Jadi, kalau Kant, realitas itu tergantung objek yang merupakan realitas itu sendiri. Tetapi murid-murid Kant justru menolak itu, bahwa realitas yang sangat penting dalam kenyataan itu bukan realitasnya atau kenyataannya, tetapi subjek yang menilai. Nah, itu adalah gambaran bagaimana perkembangan satu masa berbeda dengan masa yang lain. Dan kita sudah tahu hal itu. Maka ketika ada perkembangan yang menyatakan Putra Mahkota mengutarakan pendapatnya, menyesal bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal itu dapat ditelisik ulang dari sejarah bagaimana dulu sampai menerima, dan sekarang ada pernyataan seperti itu tentu bukan tanpa dasar, apalagi sebagai seorang intelek dia mempunyai pendapat subjektif sebagaimana murid-murid Kant yang meninggalkan pendapat Immanuel Kant.